Melalui video ini kami ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Dan video ini disponsori oleh CCM English Course. Ini sponsor loh. Jadi Ambu selaku ketua yayasan CCM itu memberikan kita budget untuk video ini. Lumayan. 2.500.000 untuk satu episode. Apa kabar Fatimah? Baik. Baik ya. Baik. Kamu mau geser sedikit ke sini nggak? Boleh. Ya, begitu. Okay. Nah, begitu dong. Jadi Fatimah ini sekarang ini seorang mahasiswi. Betul sekali. Iya kan? Ya. Di sebuah kampus di Kota Serang. Betul. Semester berapa, Fat? Semester 4. Iya. Jadi hari ini itu sebenarnya Fatimah mau podcastnya sama Ambu. Betul sekali. Tapi Ambu orang sibuk, Ambu sedang ke Serpong, jadi dialihkan. Gitu. Tapi tetap nanti kamu akan podcast sama Ambu. Siap. Gitu. Untuk di YouTube-nya Ambu. Oke. Nah, sekarang podcast dengan aku untuk di YouTube-ku. Begitu. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak tentang Hari Anak Nasional? Diperingati tanggal berapa? Kemarin ya. Tanggal berapa? Sebut. Sekarang sebentar. Tanggal 24. 23 Juli. Oh, salah ya? Iya. Hari Minggu berarti ya, 23 Juli. 23 Juli hari Minggu ya? Iyalah. Oh iya, hari Minggu. 23 Juli. Jadi setiap 23 Juli itu Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Tadinya tuh ya, aku pengen banget wawancara ini, Fat. Apa nih? Anak-anak kecil yang jadi silver itu loh, anak-anak silver. Oh, betul. Gitu. Jadi itu kasihan ya. Seingatku ya, sekitar tanggal 15, 16 itu kalau aku jalan itu aku nemu mereka. Nah, rencanaku terus aku kepikiran kayaknya seru kali ya kalau aku bikin podcast tentang Hari Anak Nasional, ngobrol sama mereka. Iya. Diajak gitu loh. Tadinya, tapi pas tanggal sekitar 20, 21 aku nggak nemu mereka di mana. Jadi akhirnya gagal. Biasanya di lampu merah itu. Bener. Iya, tapi gagal. Akhirnya tidak jadi, tapi saya menemukan cara lain untuk merayakan Hari Anak Nasional dengan wawancara Anda. Karena aku percaya dan kita semua tahu bahwa kita itu kan pernah jadi anak kecil. Ya, betul. Iya kan? Betul sekali. Jadi kalau Anda merasa mengidolakan Fatimah, Anda harus tahu bagaimana masa kecil cewek yang satu ini. Tapi masa kecil aku kurang indah sih. Kenapa? Alasan kamu kurang indah kenapa? Karena sedari kecil kan sudah ditinggal oleh ayah. Oke, ya. Maksudnya ntar dulu, pelan-pelan ya ngobrolnya. Ditinggal itu maksudnya ayah sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Oke, ketika kamu umur berapa? Ketika aku berusia sekitar 5 tahun, 4 atau 5 tahun. Wow. Ya. Jadi kamu? Disitulah awal mulanya masa kecil yang menjadi tidak bahagia gitu. Awal mulanya dari situ. Iya, untuk diketahui, Jadi kadang saya bingung gitu. Iya, untuk diketahui topik Hari Anak atau topik menceritakan masa kecil Fatimah ini baru diketahui sekitar 1 menit yang lalu ya. Iya. Jadi sebenarnya Fatimah ini nggak siap mau ngobrol tentang apa ya. Betul. Gitu. Jadi ini ego saya saja gitu, mengajak Fatimah untuk menceritakan masa kecilnya. Tapi keberatan nggak kamu? Tidak. Tidak kan? Tidak. Siapa tahu menjadi inspirasi. Karena sudah bahagia. Ya, betul. Iya kan? Iya, sekarang sudah bahagia. Iya, Pak. Saya mana Bapak aja kali ya. Panggil A lah. Bapak lah. Oke, Ibu. Dirimu panggil aku Ibu. Bagaimana ceritanya? Aku panggil kamu Fatimah. Oke. Kamu panggil aku Gasa. Biar lebih ini ya, enjoy. Ya, aku kenal sama Fatimah juga belum lama. Betul. Ketika kita sedang mengerjakan proyek promosi ya. Promosi, to the point. Kampus. Oh betul, yang awal-awal ya. Iya, kunjungan ke sekolah-sekolah. Lalu kami berdua ini terlibat dalam mempromosikan kampus. Disebut nggak nama kampusnya? Sebut dong. Boleh. Boleh sebut. Nama kampusnya itu Universitas Banting Jaya. Iya. Walaupun di video ini kami disponsori oleh CCM English Course, tapi kaitannya adalah pemiliknya CCM ini juga sebagai Kaprodi di Unbaja, jadi nggak masalah. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beliau itu Kaprodi dari jurusan Manajemen Retail. Betul. Keren banget, biasanya tepuk tangan dulu dong. Betul. Mantap. Hanya saja
budgetnya untuk video ini 2.500.000 dari CCM English Course, bukan dari Oke, Unbaja. betul ya. Iya. Jadi aku sama Fatimah belum kenal terlalu lama. Betul. Kita ngobrol-ngobrol juga Mm-mm. lebih ke bisnis ya. Terus kita mau bikin podcast sama Ambu kayak gitu-gitu kan. Nah, Oke. sebenarnya sampai detik ini pun aku juga kurang tahu bagaimana sih cerita ketika Fatimah masih kecil. Oke, betul. Memang kamu sudah merasa kehilangan ketika kamu masih usia 4 tahun. Iya, sudah Udah merasakan, merasakan. udah mengerti saat itu. Sudah. Sebenarnya pada saat kejadian ayah meninggal dunia itu masih biasa aja ya. Paling hanya bisa menyaksikan gitu keluarga kok kumpul terus kayak mamah nangis gitu kan. Berarti belum paham-paham Iya, banget belum sebenarnya. paham-paham banget. Sebenarnya belum paham banget. Nah, terus merasa kehilangannya itu kayak setelah seminggu kematian ayah gitu ya. Itu mulai tuh kita tuh kayak apa ya, ibaratnya mah kayak dipisah-pisah gitu. Dalam arti kan aku bersaudaranya banyak ya. Banyak itu berapa? Ada 5. Aku ada 5 bersaudara guys. Jadi Kamu anak ke? aku anak keempat. Oke. Aku anak keempat. Nah, jadi setelah seminggu ayah meninggal, nah disitulah kita mulai dipisah. Jadi ada yang ikut sama nenek gitu, ada yang ikut sama mama gitu. Nah, disitulah mulai ngerasa kok dipisah-pisah nih yang biasanya kita serumah gitu kan. Nah, di situ udah mulai ngerasa kayak ada yang berbeda gitu. Nah, Sudah mulai betul, sudah mulai ada yang berbeda ya. Sepeninggalan ayah tercinta. Ya, betul. Oh gitu. Sebagai informasi saja bahwa kami ini sedang berada di taman, jadi mungkin terdengar kicauan burung ya. Gitu. Bayangkan cowok dan cewek berada di taman. Ini kurang kopi ini ya. Harusnya ada kopi gak sih guys? Kopi guys. Oke. Kamu lahir di mana? Aku lahirnya di Ciamis. Wow, jauh sekali. Aku malah taunya kamu lahir di Karanghantu. Berarti Tidak, bukan ya? bukan. Aku lahir di Ciamis. Numpang lahir aja di sana. Habis itu ke Karanghantu. Oh gitu. Oke. Iya, Nggak usah nyebut tahunnya. Tanggal dan bulan berapa? Aku tanggal 4 bulan Januari. Tanggal 4 Januari kamu lahir di Ciamis. Betul. Numpang lahir. Numpang lahir Umur doang berapa di kamu sana. pindah ke Kayaknya Kota sih Serang? masih bayi berapa bulan gitu. Oh begitu. Jadi benar-benar numpang lahir ya? Iya, numpang lahir doang di Oke. sana. Karena di sana itu keluarga dari ayah di Ciamis itu. Ya. Kan aku kenalnya kamu namanya Fatimah. Betul. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap aku Siti Fatimah Az-Zahra. Wah. Karena kan nama kan mengandung doa. Iya, amin. Kalau kata orang tua pernah menginformasikan nggak arti nama kamu, makna nama kamu? Belum pernah sih, karena jarang ngobrol sama orang tua juga. Iya, nggak pernah gitu ngobrol empat mata sama orang tua. Sampai sebesar ini? Iya, nggak pernah. Karena tidak serumah juga guys, jadi sedih. Kalau saat serumah? Nggak pernah serumah. Karena waktu serumah itu pas aku masih kecil itu guys. Pas aku nggak bisa ngobrol juga ya kalau udah masih kecil ya? Pas serumah itu pas kecil dari bayi sampai usia 4 atau 5 tahun itu masih serumah sama mama. Nah, setelah ayah meninggal udah di situ udah nggak serumah lagi sama mama. Dipisah-pisah gitu. tadi itu. Dipisah-pisah tadi. Oke, 5 bersaudara. Kamu anak ke 4. Berarti punya 3 kakak dan adik 1. Sekarang semuanya masih ada semuanya. Alhamdulillah masih ada dan sekarang kita tinggal serumah. Tebakanku kakak pertama kamu sudah menikah. Sudah. Kakak kedua sudah menikah. Belum. Oh, salah. Baru mau insya Allah akhir tahun ini. Oke, kakak ketiga belum juga. Karena kita tuh jaraknya deket-deket gitu loh, kayak cuma setahun 2 tahun. Iya, gitu. iya. Kamu sudah menikah? Saya belum, tapi calon nggak sudah tahu dong. juga. Saya melihat Instagram Anda, sepertinya dia calon Anda. Itu adik aku. Ketika nonton di bioskop itu? Iya. Itu adik kamu? Itu adik aku. Kenapa seperti mengkonsep misterius? Iya, sengaja. Jadi kan adik aku kan dia lebih besar dari aku karena beda setahun 2 tahun doang kan. Nah, dia lebih tinggi juga, badannya lebih besar dari aku. Kita nonton lah. Habis lebaran kemarin itu ya aku sengaja aja aku posting gitu. Biar nggak ada yang DM kayak pengen kenal, pengen deket. Oh, gitu. Itu tujuannya. Tujuannya itu sebenarnya. Oh, iya, iya. Ya aku orang berpikir ngira-ngiranya kayak gitu sih. Iya, dia pacar Anda. Berarti sampai detik ini
Juli 2023 sudah punya calon? Sudah punya pacar? Kalau pacar sih ada, cuman Karena banyak masih bingung. nggak banyak. Kalau misal yang deketin banyak, cuman Luar biasa. Luar biasa guys, nggak apa-apa lah. cuman yang kayak nyantol itu satu. Dan Iya betul. iya. Memang normalnya begitu, yang ngedeketin banyak, yang nyantol satu Iya, gitu. nyantol satu, dan itu pun kita masih ya udah, kita senang-senang aja, belum ada Iyalah belum ada ya. keseriusan lah Betul, gitu. betul. Karena masih jauh juga sih. Kalau aku yang ngedeketin sedikit, tapi yang nyantol banyak. Kok bisa gitu, Itu Pak? bedanya. Ntar ada rahasianya itu. Oke, balik lagi ke masa Iya, kecil ya oke. kan. Masa kecil lahir di Ciamis, Mm-mm, terus tinggal pindah ke Karangantu. betul. Itu kan pelabuhan ya? Iya, di situ. Pelabuhan. Mm-mm. Berarti masa kecil kamu mainnya bagaimana tuh? Masih ingat nggak? Pinggir kali. Anda kalau ingin memiliki wajah yang halus, yang cantik, yang apalagi wajah halus, wajah Iya. cantik, kulit mulus dan Mm, sehat, syaratnya satu, main. main di kali. Iya, betul. Jadi dulu waktu kecil itu, karena rumahnya di pinggir kali juga ya. Bener-bener Gitu. persis. Iya. Oke. Jadi di pinggir kali banget gitu Oke. kan, di Karangantu itu. Makanya di situ kayak kita mandi di kali, main di kali gitu kan. Bahkan sampai pup pun di kali gitu. Betul. Iya, karena pada saat itu memang seperti itu zamannya kan, orang-orang pup di kali gitu. Dan itu seru banget. Itu seru banget. Iya. Iya, sering sih kejebur di kali, sering. Wow. Cuman keren banget loh. herannya Itu masa kecil kamu yang bahagia loh. iya, itu yang Kenapa tadi kamu bahagianya bilang tuh. sedih? Oh, sedihnya karena. Oke. Gitu. Terus herannya? Herannya meskipun setiap hari main di kali tapi nggak bisa renang. Sampai detik ini Sampai detik ini nggak tahu, bingung. Kelelep aja gitu. Iya, tidak ingin latihan renang latihan sih latihan, cuman nggak atau les bisa-bisa. renang? Wah, les renang enggak deh. Latihan renang tapi nggak bisa-bisa. Mm-mm. Nggak ada orangnya yang melatih atau Ada kan nih, bantuin teman gitu, saudara. tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa-bisa. Padahal di pinggir kali ya. Cuman kan sekarang airnya udah nggak layak ya, udah nggak bisa dipakai lagi. Oh, kalau zaman dulu masih layak. Masih. Oh gitu. Iya, masih bersih dulu itu. Mungkin gara-gara orang seperti Anda jadi tidak layak sekarang ya, buang hajat di situ, pup di situ. Wah, Itu iya bersama ya. kakak-kakak juga. Iya, Oh, bareng gitu. sama kakak sama adik Lupa juga. nanya. Kakak kamu cowok, cewek? Kakak cowok 1, cewek 2, adik cowok 1. Oh, berarti seru ya. Mm-mm. Oke, ketika kamu waktu kecil main di kali itu sama siapa? Seringnya sih sama teteh yang kedua. Oh, sama teteh. Iya, betul. Main di kali. Tapi kadang juga sama sepupu juga, sama saudara-saudara yang lain juga. Oh gitu. Enggak sama teman, tetangga kanan kiri. Iya, tetangganya tuh saudara semua di sana. Oh iya. Jadi kayak satu Iya gang gitu benar-benar, ya. aku sering tuh nemu kayak gitu. Jadi satu wilayah. Iya, satu pas ditanya, wilayah. ini saudara. Iya, jadi kayak serentet rumah kanan kiri depan belakang tuh saudara. Oh, Gitu. dari keluarga kaya raya Anda ya, beli wilayah. Orang mau beli Waduh, rumah, Masya ini beli Amin ini ya ya. Allah, kaya raya, amin. 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 Oh gitu. Jadi Gitu. masa kecil mainnya di kali. Betul. Itu nggak lama sih, kalau sekitar SD kelas berapa udah berhenti sih, nggak suka main di situ lagi. Ada dokumentasinya nggak sih ketika kamu main di kali saat kecil? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Beda kalau zaman sekarang kan, mungkin sambil ngevlog Iya, ya. terus viral di Hai TikTok guys. banyak ya. Iya betul. Karena sekarang kan yang lagi viral itu kan ibu-ibu mandi lumpur. Di mana? Di TikTok kan ada. Oh ya ampun, yang live. Iya, yang live kan ibu-ibu mandi lumpur. Bayangkan kalau zaman dulu udah ada handphone, udah ada internet, main di kali gitu kan. Kayaknya banyak yang nyawer ya. Seru ya? Seru. Aku baru kamu kayaknya satu-satunya temanku yang masa kecilnya Di kali. beraktivitas di kali. Iya. Mandi di kali, pup di kali, nyebur di kali juga sering gitu. Iya, betul. Kalinya aman ya? Aman, pada saat itu aman, cuma sekarang udah tercemar banget, udah nggak bisa. TK di sekitar situ. TK di situ, TK SD di situ. Oke. Ketika kamu main di kali, nggak dimarahin tuh sama orang tua? Dimarahin. Atau sembunyi-sembunyi? Dimarahin. Cuman ya gimana, orang samping rumahnya kali, mau gimana, mau dimarahin juga tetap lari ke situ lagi. Ya kan? Berarti sering dimarahi sama orang tua gara-gara main di kali dong? Iya, sering banget. Oh. Seringnya tuh karena kadang kalau kelelep gitu. Kalau
kalau Gila ya. kejebur gitu kan, nanti tetangga lagi kan yang bilang ini anaknya nih kejebur nih gitu. Wow, Sebenarnya gara-gara itu sih, tapi nggak kapok, tetap benar. nyebur lagi aja. Padahal udah tahu bahwa nggak bisa berenang ya. Iya, karena Ekstrim ya. enggak, karena ada yang bilang kayak gini katanya, kalau pengen bisa renang itu harus kelelep dulu. Betul. Ibaratkan Oke, orang mau bisa bawa motor tuh biasanya jatuh dulu. betul. Nah, Oke, oke dong ya, betul. tapi tetap aja. Iya, aku mau nanya. Kalau mau belajar berenang harus kelelep dulu. Nah, Anda sudah kelelep berkali-kali Iya. sampai detik ini nggak bisa berenang. Iya, nggak bisa-bisa. Iya. Heeh. Orang-orang di bingung. sekitarmu, kakak adikmu tahu kalau kamu nggak bisa berenang. Tahu, Kenapa nggak ngiket kau di kamar aja pakai tali biar nggak nggak nyusahin? bisa. Itu nyusahin loh. Iya sih. Itu nyusahin loh. Maksudnya itu nyusahin. Kecuali Mm-mm. kalau main di kali bisa berenang kan nggak nyusahin orang. Iya bener. Tapi kadang dibantu sama temen juga sih. Jadi nggak jadi kelelepnya gitu. Oke. Pernah punya pengalaman paling serem nggak? Paling Kalau serem. kalau kamu ngomong kelelep aja buat aku itu serem karena kalau kelelep tuh Iya, gitu kan. itu serem banget sih emang. Tapi nggak kapok. Enggak. Udah gila ya. Karena penasaran pengen bisa renang. Karena lihat teman-teman kok enak banget, kayaknya enteng banget ngambang di air gitu kan. Kok aku nggak bisa-bisa. Padahal udah dituntun, diajarin segala macam gitu kan. Oke. Tapi lebih seringnya aku nunggu di atas perahu sih, karena kan di Karanganyar itu banyak perahu kan di kalinya itu. Nelayan kan di sana banyaknya. Iya betul. Seringnya Oke. gitu. Oke. Mengagumkan masa kecil dihabiskan main di kali. Terus masuk TK. Iya. TK masih main di kali. Udah enggak sih kayaknya. Oh, TK udah tuh. enggak. Udah enggak kalau TK. Udah enggak ya. Udah enggak. TK-nya jauh dari rumah. Lumayan sih, lumayan jauh. Apa nama TK-nya? Aduh aku lupa. TK Lupa? Al-Ikhlas. TK Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Sampai detik ini masih ada tuh TK. Masih ada. Masih ada. Tinggal jalan kaki Di aja. samping masjid. Masjid apa itu namanya lupa. Tinggal jalan kaki Iya, dari tinggal rumah ke jalan TK. kaki. Oh gitu. Berarti hampir tiap hari lewat TK kalau Iya. pulang atau pergi. Kenapa Anda bisa lupa namanya? Iya, karena kan kayak tertutup masjid gitu loh TK-nya itu di belakangnya. Ada yang diingat waktu TK? Kenakalan-kenakalan kamu? Ntar sebelum dijawab. Berarti kamu merasa diri kamu itu bandel apa enggak? Enggak. Bandel sih enggak, cuman sering nangis. Jadi waktu kecil tuh katanya sering nangis. Jadi nangis aja kerjaan, nggak tahu kenapa orangnya tuh nangis aja senengnya. Karena apa tuh? Karena diejek atau karena Enggak. dipukul? Kayak misal mau sesuatu, mau es krim atau permen gitu kan. Terus, Keinginannya tidak terpenuhi. iya, nggak diturutin ya karena giginya ompong segala macem kan. Iya betul. Nggak mau gosok gigi juga. Bukan Jadi karena itu bulian nangis ya? Enggak sih, enggak pernah. Oke. Soalnya waktu TK tuh termasuknya berprestasi. Berprestasi Iya, waktu karena TK ya? sering ikut lomba menggambar, sering juara lomba menggambar. Bahkan sampai SD pun kayak gitu. Sampai sekarang masih jago menggambar? Nah, sampai sekarang kayaknya masih sih kalau dicoba-coba lagi. Mantap. Cuman gak selentur dulu gitu, waktu Iya. SD gitu. Berarti seorang Fatimah mengklaim dirinya sewaktu kecil bukan anak bandel. Enggak. Padahal nggak bisa berenang, nyebur ke kali, tenggelam, dimarahin orang tua, nyebur lagi ke kali, tenggelam, dimarahin orang tua, nyebur lagi ke kali, tenggelam lagi, dimarahin orang tua. Itu bukan bandel ya? Bukan sih. Itu lebih apa? Itu wajar sih anak Itu kecil. lebih ke imut, gemes. Iya. Kan anak kecil gitu yang kayak pikirannya belum, ya gimana sih ya? Masih mau ya udah nyoba-nyoba, kalau dia masih belum kapok, belum bosen, hayo aja kan. Beneran? Oke. Kalau menurut pendapat orang di sekitar kamu bandel nggak? Kan kalau menurut kamu sendiri kamu nggak bandel. Bandelnya tuh karena sering nangis, itu aja sih. Jadi berisik gitu. Oke. Ngeganggu tetangga segala macam karena sering nangis, dan kalau nangis tuh kayak orang disiksa gitu loh. Padahal biasa aja, nggak ada yang nyiksa gitu. Feeling kamu kayaknya orangnya ya. Feeling? Kan ada feeling, ada logic. Kalau feeling itu dengan perasaan. Iya, emosional gitu. Iya, kalau menangis itu bukan karena lebay, tapi karena memang kamu lagi sedih. Iya, betul. Gitu kan. Ada tuh anak-anak, kalau ada kita bawa anak ke mall, itu katanya ya ada dua. Dia minta mainan nggak boleh, dia nangisnya nangis lebay. Nangis lebay, cari perhatian orang tuanya biar dibeliin, atau memang dia tuh nangisnya memang nangis sedih. Iya, gitu nangis loh. sedih. Nah, kamu yang mana? Aku nangis sedih sih. Oh, nangis sedih. Iya. Berarti ya feeling, membawa segala sesuatu tuh lewat perasaan. Ya aku baru tahu juga nih. Belum pernah disidik jari ya? Belum pernah.
Oh iya nih. Apa tuh? Di video ini disponsori oleh CCM English Course, Mm-mm. bukan Finger Love. Tapi Iya. emang boleh ya seusia aku di Coba geser ke sini sih, kamu keluar terus. Nah, Nah. boleh minimal 4 bulan. 4 bulan maksudnya? Untuk kamu kan tadi mau nanya, memang boleh ya seusia aku dianalisa sidik jari? Mau ngomong gitu ya? Boleh, minimal 4 bulan itu udah boleh. Tidak ada maksimal. Oh iya, siap. Aku punya klien Mm-mm. usianya 62 tahun. 62. Ya, baru dia dianalisa sidik jari. Hmm, Nggak tahu tujuannya apa, tapi itu fakta, bukan hoax. pengen sih nyoba. Oh iya dong, nantilah off the record ya. Kita bicara tentang masa kecil. SD di mana? Aku SD di Karangantu, nama SD-nya itu SD Negeri Padek 2. SD Negeri Padat 2. Iya, Padek 2. Hah? Padek 2. Padek 2. Padek 2. SD Negeri Padek 2. Iya, betul. Sampai detik ini masih ada SD-nya? Masih ada, masih ada. Sampai kelas 6. Kita sekeluarga SD di situ. Oke. Sebenarnya kompak ya kalian itu ya. Maksudnya Yes. itu kenapa sih? Maksudnya nggak boleh sama orang tua misah atau memang sengaja dikumpulin kan kalau Sengaja sih, kayaknya nggak mau repot karena posisi sudah tidak ada orang tua kan, iya, ya betul. kan. Posisi sudah tidak ada orang tua, jadi diurus sama nenek dan kakek. Jadi ya gimana sih ya, nenek kakeknya nggak mau ribet, ya udah satu sekolah aja di situ. Kita SD satu sekolah sekeluarga, sama kuliah kita satu kampus keluarga. wow. Yang beda itu SMP dan SMA aja. Oh, SMP dan SMA misah, Misah-misah. tapi ketika kuliah dia nyatu lagi. Nyatu lagi. Oke. Dari anak pertama sampai terakhir, sampai aku sih, adik aku masih SMK. Oke. Kita satu kampus, guys. Jadi kayak ya udahlah. Satu tempat aja semua di situ. Sekarang mama sehat ya? Alhamdulillah mama sehat. Oke. Mama sehat dan sudah punya sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah bahagia gitu. Yes, itu yang terpenting dong. Iya. Mengetahui orang tua kita bahagia. Mm-mm. Ada yang bilang, kalau aku juga percaya ya, kalau kakek nenek itu lebih sayang sama cucunya dibanding orang tua ke anaknya. Bener gak sih? Betul. Bener ya? Betul. Jadi misalnya, kau punya anak, Mm-mm. terus kau sudah menerapkan disiplin ini gitu kan, nggak boleh. Tiba-tiba kalau dia dititipin ke kakek neneknya tuh boleh. Iya, dibolehin. Ah, Iya, bener banget. Kenapa Iya kan? ya kayak gitu ya? iya. Dan itu kayaknya terjadi di mana-mana tuh. Orang tuanya udah Betul. punya, orang tuanya bilang anaknya hanya boleh main handphone sejam. Tapi kalau sama kakek neneknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 5 jam juga nggak apa-apa. Gitu. Kamu merasa ini tuh ya? Iya, ngerasain itu. Apalagi yang kamu rasakan ketika dibesarkan oleh kakek nenek itu apa? Sebenarnya lebih disayang iya, tapi lebih ketat juga iya sih kalau sama kakek nenek itu. Beda sih, malah kalau aku pribadi, pengalaman aku pribadi itu malah kebalikannya. Jadi kalau sama ibu itu malah lebih ya udah sok aja, silahkan aja, nggak terlalu dilarang gitu. Malah kalau sama nenek bener-bener ini nggak boleh, itu nggak boleh, malah kayak gitu sih kalau aku, gitu guys. Loh, berarti tapi setuju dengan yang tadi? Kalau kakek nenek itu lebih Iya, membebaskan? setuju, karena banyak teman-teman aku juga yang curhat kayak gitu. Sama nenek kakek lebih silahkan aja, ya udah gitu. Kalau ibu bapaknya kayak lebih sering larang. Kalau aku malah kebalikannya. Jadi nggak melulu sih. Suara kicau burung ini antara romantis sama ngeselin ya? Apa ngusir kita nggak sih dari sini? Kicauannya terlalu sering gitu. Semoga nggak berisik. Oke. SD masih berprestasi juga? Masih, sering ikut lomba. Seringnya lomba menggambar, mewarnai. Yang dari TK dilanjutkan ke SD? Iya. Oh gitu. Tingkat Emang apa, Bu? ada tingkat provinsi Banten kalau nggak salah. Kamu pernah Kelas 5 jadi SD. Kamu pernah jadi juara lomba menggambar atau mewarnai? Menggambar dan mewarnai. Tingkat provinsi Banten. Iya. Keren juara banget dong berarti ya. Loh. Oh. Masih ada sertifikatnya juga, guys. Wow. Itu menggambar apa sih? Menggambar orang kayak meniru dongeng, atau imajinasi? Dongeng gitu loh. Imajinasi. Jadi kayak ada latihannya juga, diajarin juga sama guru menggambarnya gitu waktu SD. Jadi kita menggambar tapi sambil cerita gitu loh. Gambar orang kayak misal kita ada orang lagi duduk gini, kita bikin gambarnya kayak gini, duduk, kita kasih teksnya, dialognya gitu. Kayak gitu. Menggambar, mewarnai, tulis teksnya juga. Berarti itu berawal dari kertas putih kosong, terus kamu imajinasi, Iya. terus kamu
gambar. Iya betul. Apa, pensil atau spidol atau Pensil. Hmm, Jadi ngegambar pakai pensil, terus mewarnainya pakai krayon waktu itu. hmm. Kayak gitu. Beda kan sama melukis ya? Beda. Kamu bisa? Kalau melukis belum pernah nyoba sih. Tapi Heeh. kalau misalnya nyoba, feelingmu bisa nggak? Mungkin bisa, karena belum dicoba kan ya. Iya betul. Kalau melukis kan pakai cat air di kanvas ya. Iya, Oh gitu. Cobalah. cobalah nanti kita coba ya. Iya, maksudnya itu kan satu satu tipe kan, Iya, satu tipe. menggambar, cuma beda media ya. Iya, beda media. Dan mungkin nggak tahu sih, belum pernah nyoba sama sekali, jadi belum ada bayangan sih kalau ngelukis ya. Iya. Itu dari analisa sidik jari juga bisa ketahuan si orang itu. Iya. Iya, karena ada analisa sidik jari yang dia menggambar itu berdasarkan hal-hal yang nyata, misalnya rumah, mobil, bola, tapi ada orang yang menggambar berdasarkan imajinasi. Gitu. Kalau kamu lebih suka menggambar apa? Yang udah terlihat aja sih. Oh, bukan imajinasi. Tapi kadang imajinasi juga, tapi seringnya kayak lebih yang kelihat aja. Kayak lihat apa gitu. Tapi nggak meniru ya? Kalau dibilang niru sih sedikit meniru, cuman nggak begitu 100% niru. Iya, tapi barangnya ada di depan. Misalnya kamu mau gambar kuda, kudanya ada di depan kamu. Enggak. Oh. Jadi kayak bayangan kuda. ada nih di sini. Oh, kuda tuh kayak gini, ya udah digambar. Oh, tanpa harus ada kuda di depan kamu. Enggak harus ada Oh, wujudnya yes. gitu. Kan itu sama aja terinspirasi dengan Iya, yang ada kan ya. betul. Itu keren banget tuh. Iya. Ya, siapa tahu nanti kamu bisa melukis terus ini. Ya, Tapi makanya pas SMA itu mulai tertarik dengan ini dunia make up. SMA itu tertarik. Medianya wajah. Iya, mulai tuh suka. Sebenarnya udah suka dari SMP, cuman karena belum ngerti ya. Belum ngerti harus gimana, jadi udah terabaikan. Akhirnya terwujudnya itu pas SMA kelas 3. Oke. Nah, SMA kelas 3 aku mulai itu. Seru banget, guys. Balik lagi ke SD. Ya. Prestasi dalam hal mewarnai menggambar. Kalau olahraga? Iya, sama olahraga juga. Wow. Jadi aku tuh kalau kayak belajar di kelas akademik ya, itu kayak kurang gitu. Ya, betul. Nggak apa-apa. Atau kayak kadang sering dimarahin juga sama guru, kayak kok tidur aja ya kamu di kelas. Itu bisa teranalisa dari sidik jari. Betul. Dan aku menemukan banyak klien. Kok kamu tidur aja di kelas. Apalagi matematika, aduh aku ngap. Makanya kadang waktu SD itu sering nyontek ke temen aku yang jago di matematika, fisika, kayak gitu. Kalau nyontek itu nggak masuk ke area anak bandel ya? Bandel sih. Oh, bandel. Akhirnya dia mengakui juga. Bandel. Aku sering nyontek waktu SD. Oke. Tapi kalau seni, olahraga aku jagonya, paling bagus nilainya aku. Karena udah seneng duluan ya? Iya, karena suka aja melakukan sesuatu yang gak diem, bergerak gitu loh. Iya benar. Kelihatan sih. Dia ini memang kalau MC juga kan sekarang Anda? MC bisa. Iya, maksudnya tapi kan selalu beraktivitas gitu tuh, nggak bisa. Nggak mau diem lah. Nggak mau di belakang meja ya? Iya. Malah kalau diem ngantuk. Iya betul. Oke. Olahraga oke. Kalau musik? Musik suka. Cuman suaranya nggak enak. Tapi suka. Suka. Okay. Kayak karaokean gitu suka. Berarti kesenian ya? Seni suka ya? Seni lukis, seni musik, sport juga? Iya. Oke. Suka banget. Kalau untuk ranking gimana ketika SD? Kayaknya nggak pernah dapat ranking. Iya betul. SD, SMP, SMA nggak pernah dapat ranking. Ya, karena yang dinilai. Tapi 10 besar aja gitu loh. Nggak pernah lewat dari 10 besar. Kan lumayan aja. Iya betul. Berarti pelajaran yang paling disuka tadi itu olahraga, dan lain-lain. Kayak seni-seni gitu, olahraga suka. Yang paling dibenci? Matematika, kimia, fisika. Tapi kayak kalau misal kayak IPS. Coba kesini Bu. Kayak IPS, sosialisasi, debat, itu suka. Ya, itu sih. Jago. Ya keren. Itu jago aku. Jadi nggak semua nggak bisa sih, cuman kayak ngitung-ngitung aja aku yang nggak males. Sebenarnya bukan nggak bisa, kayak males aja. Itu ngikutin gennya siapa ya, mama atau papa? Nggak tahu ya, karena nggak deket. Atau jadi kakek nenek? Kakek nenek nggak tahu, nggak deket juga. Kakak adik juga kurang lebih sama. Mereka jago. Kalau teteh yang pertama dan yang kedua mereka jago.
mereka semua mata pelajaran mereka jago. Cuman mereka nggak, latihan pertama jago gambar juga. Mereka jago semua sih. Cuman nggak suka olahraga aja, nggak suka dia olahraga. Kalau yang ketiga itu dia sama sih, ke menggambar gitu. Kayak aku lah yang ketiga itu, kakak aku yang ketiga. Bagaimana dengan adik aku juga gitu, sama aja. menggambar juga? Iya, kita iya sih. Cuman yang pertama. Dan mereka semua bisa berenang kecuali kamu? Iya. Mantap. Kalau memasak? Masak jago, teteh aku yang pertama, yang kedua jago. Kalau adik aku jago. Kau? Tidak. Oke. Jangan bertanding dalam hal memasak dan lomba berenang ya. Yes. Karena pasti Fatimah kalah. Tapi kalau dalam hal yang lainnya dia Insya jagonya. Oke, mantap. SD punya teman dekat? Punya, sampai sekarang. Wow. Ada dua. Ada dua teman dekat cewek dari SD sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih? Iya, karena keren mereka banget. Sekampung juga guys. Mereka sekampung juga. Dua-duanya cewek? Dua-duanya cewek. Sampai sekarang, dari SD, SMP, SMA gitu bareng terus. Sampai sekarang ini, cuman sekarang ini udah mulai enggak sih sebenarnya. Karena punya dunia masing-masing kali ya. Yang satu sudah menikah. Iya, nah apalagi yang satu fokus bekerja aja. Kalau aku kuliah gitu. Betul. Jadi sebenarnya jauhnya ya karena dengan kesibukan masing-masing, bukan sengaja jauh gitu. Kan ada juga yang ngomong semakin kita dewasa, semakin kita tua, lingkaran pertemanan kita kan mengecil. Iya kan? Dulu punya 100 teman, terus makin kesini 50 teman, akhirnya ya cuma 2-3 orang aja begitu. Tapi tetap kontak-kontak lah ya. Tetap kayak kalau nikahan seru bantu-bantu atau gimana gitu. Oke. Kita ada grupnya juga sih, masih ada. Oke. Jadi punya teman dekat sejak SD sampai detik ini. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang gampang berteman atau enggak? Enggak. Enggak. Kalau berteman tuh apa ya? Sebenarnya kalau punya temen tuh pengen lebih yang sama-sama butuh aja. Jadi pengen banget punya temen tuh yang sama-sama butuh. Jadi nggak harus kita yang selalu ngeduluin, ngabarin ataupun ngajak main apa. Jadi saling aja gitu loh, saling. Iya, saling. Kayak lo butuh gue butuh sama lo, ya udah kita berteman gitu. Jadi nggak ada yang diberatkan gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Nggak ada yang menjadi beban. Ya kan? Kalau sekarang kan lebih banyaknya pengennya di chat duluan, pengen diajak main duluan. Aku sering ngechat kamu duluan dibanding kamu ngechat aku. Kadang saya ngechat dia jam 7 pagi, dia ngebalesnya jam 8 2 hari kemudian. Enggak, jadi ini kan cowok, beda, ini cewek. Iya. Ya udah. Kalau cowok semua aku cuekin yang ngechat. Kenapa? Kalau nggak penting-penting banget buat apa? Gitu. Luar biasa. Punya prinsip beliau. Sukar untuk didapat, guys. Hati-hati. Oke. Kalau pertemanan oke, tapi kalau mengenal pacar-pacaran gitu sejak kapan? Sebenarnya atau enggak sama sekali? Tumbuhnya rasa cinta sama orang gitu. Suka dulu lah kali. Suka jangan nih. Cinta duluan. Ya. Tumbuhnya rasa suka sama orang itu sebenarnya dari SD. Sama lawan jenis? Iya, sama lawan jenis. Itu dari SD. Itu mulai kayak suka lah gitu ya. Kelas? SD kelas 2 kayaknya. SD kelas 2 Anda sudah suka dengan cowok? Iya. Siapa namanya? Aduh, tidak. Emang masih ada orangnya? Kayaknya masih ada, cuman dia jauh. Jauh kan? Dia sudah berkeluarga detik ini? Sudah kayaknya. Nggak apa-apa lah, kan mengingat masa lalu namanya. Ya, jadi pertama kali suka ya. Siapa? Ini baru pertama kali loh, aku belum pernah. Keren. Hanya di podcast ini. Iya. Karena penonton podcast saya itu biasanya minimal 3-4 juta orang. Amin ya. Goib semua. Iya. Siapa? Jadi pertama suka itu kelas 2 SD. Itu namanya Galih. Halo Galih. Jadi dia tuh kalau nggak salah dulu tuh pas SD tuh dia berprestasi gitu, sering ikut lomba olahraga. Oh, satu dunia dengan kamu dong. Yes, betul. Jadi tertarik gitu, kayak wah gitu, hebat banget. Oke, yang bikin kamu tertarik apakah karena punya kesukaan yang sama atau dia punya penampilan yang sesuai dengan selera kamu atau gimana? Enggak sih, kalau penampilan pada saat itu belum ngerti. Belum ngerti dan masih yang namanya anak kecil betul. Gitu kan, masih ingusan segala macam. Kamu ingusan? Iya. Enggak apa-apa. Cuman suka aja karena dia jago olahraganya. Setiap kali praktek olahraga dia jago, nilainya bagus. Olahraga apa?
macem-macem waktu SD kan. Semua. Iya, kayak misal bola, Hmm. terus juga apa sih bahasanya waktu SD tuh olahraganya? Aku Basket, lupa. kasti, bola. Bola sih aku paling ingetnya Nggak tahu bola. kalau aku waktu SD ya olahraganya golf, Wah, menembak, wah, berkuda, memanah. wah. Apa SD-nya di namanya? mana tuh? MotoGP, Kalau Formula aku One. SD-nya main bola bekel, Kita main levelnya beda. karet, Aduh, lempar batu gitu kan. Main enggak. engkle. Enggak. Aku golf, bowling, Aduh, udah mahal jet ya. ski. Waduh, Itu waktu SD. kalau sekarang apa SD nih? ku di Jawa. Jauh? Mm. Gimana? Di sini deh. Lupa, ntar aja lah. Ini kan podcastku. Oke. Anda tidak boleh bertanya-tanya. Oh gitu, suka dengan si Galih tadi itu. Karena dia jago olahraga lah intinya gitu. Suka dari jarak jauh atau sudah mulai chit-chat? Enggak, dari jauh aja sekedar Mengagumi aja gitu. pemuja rahasia. Kayak wah, Kenapa nggak berani ngobrol? nggak tahu ya, nggak ada ketertarikan sampai ke situ sih. Hanya sekedar suka amat ya, hebat banget gitu doang sih. Waktu itu ya? Waktu Oke, itu. kita dalam lagi. Kalau sudah mulai lebih dalam lagi, kelas berapa? Suka SMP. yang lebih dalam. Oh, SMP. SMP kelas 2. Itu suka tapi lebih dalam lagi Lebih ya, dalam. lebih deep Itu lagi. sampai pacaran sih waktu itu, SMP kelas 2. Anda pertama kali pacaran SMP kelas 2. Ya, Wow. SMP kelas 2. Berapa lama? Lama banget sih. Lama banget. SMP kelas 2 itu pacaran sama satu orang ya. Iya dong. Masa sama Solosin? Kenapa sukanya gitu kan? Karena dia itu waktu itu aku lihat dia manis. Mention dong namanya. Siapa Manis. namanya? Aduh, jangan deh. Jangan. Kenapa? Dia di sekarang ada? Ada. Jauh, dekat? Jauh sih. Oh, udah berkeluarga apa belum? Belum. Oh, emang kenapa kalau disebut? Gak apa-apa, kita happy-happyan aja ya. Oh, iya. Jadi nggak mau nyebut? Iya, nyebut nanti dong, kan belum Oh, iya. selesai. Manis. Jadi dulu sempet sukanya itu karena dia manis. Terus juga banyak yang ngincar waktu itu. Jadi dulu tuh pacaran sama dia tuh awalnya karena banyak cewek yang suka dan aku tuh ayo siapa nih yang bisa dapetin gitu. Kompetisi awalnya. Iya. Dan dia juga udah tahu sih, aku udah cerita awalnya kenapa kok aku ngedeketin gitu ibaratnya, kok suka awalnya karena itu. Belum ada suka, cuman karena kok banyak banget yang demen ya sama ini cowok, kok banyak yang suka ya gitu, ada apa gitu. Lah kamu sukanya sama dia memang dari dalam hati atau melihat situasi kondisi? Awalnya karena situasi dan kondisi, dan juga karena orangnya cakep nih gitu kan. Oh, iya, waktu betul. awal-awal gitu, akhirnya aku yang dapet gitu. Memang Anda ini memiliki jiwa ini ya, kompetisi ya Bu ya? Iya. Dalam hal menggambar juga, Iya, lomba-lomba, terus jadi segala sesuatu kalau ada lawannya semakin banyak semakin iya, betul. Ini semangat Anda ya. Semangat. Jadi Anda mengalahkan berapa cewek saat itu? Banyak sih, banyak. Luar Mulai biasa. dari adik kelas, seangkatan, kakak kelas. Kakak kelas. 20 orang? Kayaknya Berapa banyak yang ada mengincar deh. dia? Ada. Gila. Karena bisa dibilang dia tuh pada saat itu dia tuh kayak kembang gitu, kayak dia tuh paling ganteng di situ gitu. Oh. Waktu itu. Primadona. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Dan banyak cewek yang ngejar dia, hanya kamu yang dapat. Iya. Kamu nanya nggak, AA kenapa milih aku? Iya, aku nanya. Terus apa katanya? Terus dia bilang kamu cantik katanya gitu. Berarti yang 19 itu tidak cantik? Yes, ya cantik, mereka cantik. Cuman mungkin karena kurang asik aja sih. Oh gila. Dia asik loh. Gak ada cewek di dunia ini yang gak asik kalau masa kecilnya udah nyebur, tenggelam. Oh iya dong. Main di kolam. Iya. Cewek biasanya main di kolam renang itu biasa ya. Kali guys. Kali. Dan kali itu bukan danau loh. Kali itu kan ada arusnya kan, mengalir dan segala jenis bentuk warna konten formula itu ada di dalamnya. Iya, tercampur satu di situ. Betul sekali. Dan Anda tahu apa hasilnya, dampaknya ketika Fatimah sering rutin main di kali? Lihat, wajahnya cantik, halus. Ini tercampur oleh kulitnya sehat, tercampur formula-formula yang tadi itu ya. Betul. Oke. Kenapa putus dengan
cowok yang tadi. Kamu belum mention namanya loh. Ya, jadi dia itu mungkin nggak usah disebut ya. Ya udah. Eh, Kenapa putus? Berapa lama? Aku sama dia 7 tahun. Oh my god. Oh my. Dari kelas 2 SMP 7 tahun berarti lulus SMA Iya, masih sampai sama kuliah. Kuliah semester 1. dia. 7 tahun loh. Yes. Jadi ceritanya begini. Nggak usah detail-detail ya? Ya, jadi kenapa hubungannya itu lama banget? Ya karena emang cinta dari si cowoknya yang lebih besar gitu dibanding akunya gitu. Cuman kenapa bisa sebenarnya putus nyambung udah sering ya. Selama itu pasti putus Oh nyambung udah begitu, sering. aku pikir putus sekali langsung selamanya. Jadi putus Enggak, nyambung. putus nyambung. Terus sampai akhirnya ada di titik aku tahu dia perilakunya nggak baik gitu. Nggak baik dalam arti kalau laki-laki sudah seperti itu dia bakal seperti itu terus. Yang aku tahu ya, dengar dari orang-orang juga dari Selingkuh ya? selingkuh. Kalau soal selingkuh ya, baik aku ataupun dia, kita sering selingkuh. Selingkuh dibalas selingkuh. Yes, selingkuh dibalas selingkuh. Jadi baik aku ataupun pasangan aku waktu itu, emang kita sering selingkuh satu sama lain gitu. Ya, cuman ada satu hal yang dia tuh kasar, itu yang bikin aku udah putus off. Setelah 7 tahun, ini aku nggak bermaksud apa-apa ya, cuma Yes. aku bertanya aja. Setelah 7 tahun baru tahu kalau orang itu kasar. Yes, kasar. Kenapa dia kasar? Karena dia apa ya? Aku ketahuan selingkuh gitu loh pada saat itu. Jadi Iya, betul. aku jalan sama cowok. Sebenarnya bukan siapa-siapa, cuman temen SD doang. Ya, temen SD satu kampung juga. Kita jalan waktu itu ngopi atau apa gitu lupa. Ketahuan lah. Nah, di situ dia marah besar. Karena dia main fisik dan itu parah banget. Oke. Main fisik. Yes, itu parah banget sih. Itu Aku mau nanya dulu nih. Ini kan video nggak ada editan nih. yes. Kamu kan cerita sedalam itu. Yes. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tetap rilis. Ya. Anda jangan minta take down loh. Enggak. Jadi buat pembelajaran aja juga kan buat dianya supaya nggak kasar lagi lah Ya, gitu. sebenarnya bukan cuma buat dia sih, tapi mungkin buat semua lelaki lah Iya, ya. buat semua laki-laki kayak ya udah pasti semua orang ada salah-salahnya gitu. Betul. Jangan kayak gitu lah. Itu udah keterlaluan banget. Dan aku tahu setelah 7 tahun gitu. Di situ langsung kayak aduh. Itu pertama dan terakhir dong. Fisiknya Enggak, itu. jadi pertama tuh parah banget ya kayak gitu kan. Parah banget sampai dia mau nusuk aku pakai gunting. Oke. Stop. Ya, stop ya. Nggak usah ngobrolin itu lah. Ya, nah Ya. terus udah tuh, tapi tetap oh ya udah mungkin dia hilaf, udah minta maaf gitu kan. Akhirnya kita jalanin lagi. Setiap ada kesalahan kecil dia kasar, wah udah ini mah. Oke. udah ini mah udah diperlihatkan gitu kan. Jadi ya udah. Akhirnya putus. Oke. Berarti nggak usah disebut namanya lah ya, karena Karena ini iya. yes. Oke. Kami berdua ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Yes. Iya. Jadi yang tadinya anak-anak menjadi seperti ini. Iya, betul. Oke, yes. Guys. Sekarang kamu sudah berada di rel ya? Maksudnya sudah menikmati aktivitas, hidup. Iya, sudah sangat-sangat sih. Oke. Terima kasih sudah berbagi cerita, pengalaman kecil. Ada sedihnya karena ditinggal oleh ayah tercinta. Iya, tapi aku tuh masa kecilnya gini loh. Jadi masa kecil aku tuh sering diadopsi sama orang. Maksudnya apa, Nur? Adopsi tanda kutip? Adopsi, aku diangkat jadi anak orang. Oke, gimana tuh? Aku ada 2 ibu tiri, ada 2 ibu angkat aku, yang satu di Jakarta, yang satu di Sukabumi. Jadi waktu kecil aku diangkat, pertama aku diangkat sama yang orang Jakarta itu, aku diangkat. Dia salah satu pemilik ini sih yang ada di Serang ini. Salah satu pemilik hotel yang ada di Serang. Situ diangkat lah. Nggak mau kan, cuman kan orang tua mikirnya kayak ya udah ada yang mau biayain, hidup kamu terjamin, kamu bisa sekolah tinggi segala macem. Akhirnya ya udah tuh, awal-awal aku tinggal itu aku ditemenin sama teteh aku, ya kan, sampai akhirnya aku bangun tidur teteh aku udah nggak ada. Tuh nangis kan, tapi tetap ya udah akhirnya aku di sana di Jakarta, aku letaknya aku lupa, pokoknya aku sekolah TK juga di sana. Nah, kenapa aku tiba-tiba mau pulang? Karena aku banyak yang jahatin. Jadi karena Di usia kamu yang masih TK. Jadi aku manggilnya bunda ya waktu itu, ke orang itu manggilnya bunda. Nah bunda itu kayak banyak
Dia tuh nggak bisa punya anak gitu ibaratnya. Tapi dia punya ponakan. Nah, jadi si ponakan-ponakannya itu loh, kayaknya ke aku tuh kayak gak suka gitu. Jadi mereka ngejailin, bahkan sampai kayak ngirim-ngirim apa ya? Ngirim-ngirim, paham gak sih ngirim? Yes, ya. Jadi aku setiap tidur ada yang gangguin dan aku Oke. masih inget jelas itu bentuk makhluknya yang gangguin aku tiap tidur. Wow. Ya, Ketika itu dia kamu suka. TK. Jadi ngeganggunya tuh dia setiap malam dia muncul di tempat tidur aku, dia mainin jempol kaki aku. Dia mainin jempol kaki aku. Masih kecil masih sadar nggak sadar ya, terus lama-lama sakit. Ya karena itu ada yang nempel gitu. Oke. Akhirnya aku pulang. Pulang dengan persetujuan mereka Iya, atau melarikan diri. dianterin sih sama mereka. Oh, dan kamu ceritakan alasannya. Dan nyampe rumah pun iya aku kayak orang sambet gitu ibaratnya. Oh ya ini ada yang nggak suka katanya. Ya udah, tapi mereka masih sering nengokin sebulan sekali, ngirim uang, nanya kabar, kayak ngajak-ngajak, "Ayo ikut Bunda lagi," gitu. Tapi Sampai sekarang masih? sekarang udah enggak. Oke. Sekarang stop itu pas SMP. Oh, SMP oke. naik SMA, mau ke SMA udah mulai udah Oke. enggak. Karena akunya takut sih sama toksik banget tuh keluarganya. Karena nggak suka sama kehadiran aku jadi kayak Iya, iya. gitu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku di Sukabumi, aku punya ibu. Setelah ini urutan ya, setelah yang Jakarta Iya, baru oke. ibu. Dia itu baik banget. Jadi dia punya anak sebenarnya. Dia punya anak cuma cowok semua gitu. Dia pengen punya anak cewek. Akhirnya angkat aku jadi anak. Aku lumayan lama di sana. Tapi aku sampai 2 SD kayaknya di sana. Tapi akhirnya aku pindah lagi ke sini karena aku di sana tuh apa ya? Panjang sih ceritanya. Intinya aku di sana tuh kayak udah nggak betah gitu karena di Sukabumi itu ada kakek sama nenek aku. Nenek aku di sana. Di Sukabumi itu nenek aku. Nenek kandung aku di sana. Gitu loh. Tapi akhirnya aku pengennya di Karangantu gitu. Aku nggak pengen di sana. Kamu kangen nyebur ke kali ya? Iya. Karena kan di Karangantu tuh banyak dan lengkap keluarga aku Iya, di iya, iya, sini betul. gitu loh. Lebih bikin kamu nyaman ya? Iya, Iya, lingkungannya gitu kan. iya, iya. Akhirnya udah deh aku udah enggak, aku pulang. Oke, terus ada Tapi lagi sekarang aku masih berhubungan baik dengan ibu itu yang sampai Sukabumi. sekarang. Oke, terus ada lagi Terus ada tetangga aku, Karangantu. Karangantu. Itu aku diangkat, aku lupa inget sih soalnya itu pas aku masih kecil banget lah sebelum Oke. aku TK. Itu berapa kali, ada 3 kali kayaknya. Hmm. Aku secara lengkapnya aku nggak inget ya karena itu kan masih di luar ini loh, kayak udah nggak inget gitu. Iya, iya. Berkali-kali aku tuh dioper ke sana, oper ke sini. Jadi kenapa bilang masa kecil yang nggak bahagia ya karena itu. Iya. Karena capek guys, hidup oper sana, oper Iya, sini, iya, betul. oper ke Betul. sini, ditarik Iya, lagi. betul. Kesan jadi ya sekolah pindah-pindah ya. Iya. Orang tuanya beda-beda gitu. Iya. Tapi ada yang bilang seorang anak yang menetap di satu lokasi, di satu rumah aja, ya kan, sama seorang anak yang pindah-pindah, entah misalnya ikut orang tuanya dinas atau entah kurang lebih cerita kayak kamu tadi, justru lebih cepat dan mudah beradaptasi itu orang yang kayak kau. Iya, betul. Karena udah banyak ketemu beragam orang, merasakan berbagai kondisi, Yes. perubahannya sering dan cepat, itu dia lebih cepat beradaptasi. Iya, betul. Dibanding orang yang saya di TK tinggal di Serang, SD di Serang, SMP di Serang, nggak kemana-mana aja. Iya, betul. Emang sih ada Ada, itu. iya, ada benar. Itu. Jadi emang yang saya rasain sekarang tuh kayak gampang beradaptasi sama siapapun, mau di lingkungan manapun kayak gampang masuk gitu. Iya, betul. Hayo betul. aja hayo, jadi Iya. orang juga gampang akrab gitu. Iya, benar. Oke. Emang sih. Kamu susah berteman. Kan tadi ngomong gitu. Tapi kamu gampang akrab ya sama siapapun. orang baru, bahkan orang asing. Iya. Sama siapapun. Kamu nggak takut dimanfaatkan? Enggak. Misalnya orang yang bener-bener, kan aku podcast sama kamu kan setelah kita temenan lumayan lama kan ketemu. Tapi kalau untuk baru pertama kali gitu misalnya di jalan gitu kamu cepet akrab? Cepet akrab tapi sekedarnya aja. Oh, sekedarnya aja. Jadi hanya akrab asik pada saat itu aja. Ya, tapi ada batasnya ya. Ada batas. Pada saat itu selebihnya udah biasa aja.
Iya. Jadi nanti akrab lagi pas ketemu lagi. Iya betul. Nggak ketemu ya udah, gitu loh. Oke. Mau sama siapapun gitu. Gimana kondisinya, kayak misal di kerjaannya aku akrab sama teman-teman kerja, Mm-mm. di kampus, di kelas aku akrab sama teman-teman kelas aku. Ya, Aku lagi nge-gym, lagi olahraga, aku nge-gym akrab guys. sama teman-teman aku di situ. Jadi gimana situasinya aja. Iya, iya, Udah, iya. jadi akrabnya sekedar di tempat itu aja. Iya. Ya mungkin karena udah terbentuk sejak kecil kan, kamu ketemu Mm-mm. dengan orang ini, kamu adaptasi, kamu gini. Oke, keren banget. Jadi nge-gym sekarang. Ya, sekarang nge-gym. Berarti kegiatan kamu sekarang apa? Sebelum kita tutup podcast ini. Kayak kegiatannya pagi sampai sore itu kerja, terus pulang kerja nge-gym sampai maghrib, habis maghrib kuliah sampai jam 11 malam. Itu kegiatan rutinnya ya? Iya, kegiatan rutin setiap harinya. Keren. Kerja di mana? Boleh disebut nggak? Tapi kalau nggak mau nyebut juga nggak apa-apa. Boleh, aku kerja di kampus Iya. Universitas Bandung Jaya, aku sebagai adminnya di sana. Ya, cocok ya dia guys sebagai admin. Ceriwis. Ceriwis Aku terus sebagai adminnya. terus kalau mendapatkan orang yang yang komplain atau apa kayaknya dia bisa menanggulangi Iya, deh. aku sering banget. Kadang ada yang nyebelin juga, cuman bisa teratasi semua sih. Keren. Ya. Kampus Unbaja punya admin yang oke. Amin. Iya, oke. Fatimah, terima kasih banyak untuk waktunya. Udah nih, Sudah ngobrol. Kita udah berapa menit sih itu? aku masih mau lanjut padahal. Gak usah. Ntar kamu ngobrol sama. Ini berarti kamu izin dong atau bagaimana? Aku masuk siang hari ini. Oh, masuk siang. Masuk siang itu dari jam 3 nanti masuk. Iya. Aku tadi rencananya hari ini kok podcast dulu sama Ambu, baru setelah itu kok podcast sama aku gitu. Berarti Jadi sekarang Ambu udah berangkat ya? Ambu berangkat sekitar 2 jam yang lalu. Oh, 2 jam yang lalu. Tapi Ambu masih tetap pengen podcast sama kamu. Jadi Boleh. nanti kita jadwalkan ulang. Ini mau tentang apa ya Ambu ya? Ambu itu biasanya kalau podcast sama mahasiswi itu bicara tentang geopolitik, tentang strategi perang, tentang saham, Wow, aku tentang tidak ngerti. masalah primbon, tentang molekul-molekul. Oh berat kalau sama Ambu mah nggak seasik podcast ini. Masa? Sama Ambu tuh Ya aku pertanyaannya. request Ambu yang asik-asik aja ya. Ambu tuh nggak asik. Ambu tuh kalau podcast terlalu kaku. Masa? Terus kalau dia diomongin nih Ambu nih. Kalau dia bertanya itu pakai list gitu. Jadi halo Fatima, apa kabar gitu kan. Bohong banget kayak gitu deh kayaknya. Aku lihatnya nggak gitu yang gitu. Itu setelah Jadi 50 kali tag. Aslinya tuh terus ketika udahan kan terima kasih sampai ketemu lagi. Terus aku kan ngobrol sama narsumnya kan. Gimana? Nggak asik mas. Asik sama Mas Gasa gitu ya. Kalau mau diajak podcast Ambu lagi, nggak deh, kapok. Ntar kamu bandingin deh podcast sama aku sama podcast sama Ambu sama aku. Bandingkan. Iya. Sebagai seorang mahasiswi Yes. yang sekarang sudah berusia X ini, Yes. ya kan? Ada pesan-pesan nggak sih untuk anak Indonesia? Terus mungkin ada juga apa ya? Kalau pesan kayaknya terlalu tua ya. Apa yang ingin dikatakan biar anak-anak itu have fun gitu dalam hidupnya gitu atau bagaimana sih? Kan kamu bisa jadi sebagai kakak mereka dong. Bagus banget sih ini. Apanya? Ya, maksudnya bagus nih. Oh iya, podcastku memang kayak gini, ada value-nya. Ya, jadi gini, dari yang udah saya lihat aja ya selama ini banyak banget anak-anak yang baru lulus ya. Dia kayak merasa takut untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan gitu. Memang sih awal-awal itu pasti kayak takut ya, saya harus ngapain ya, ini gimana ya, pasti susah banget ya, apalagi nanti skripsinya gitu kan. Cuman coba dulu jalanin, daftar aja dulu, coba jalanin, rasain, jangan banyak nanya gitu. Kayak, aduh kak ini gimana ya, kak ini gimana, kalau dijelasin tuh pasti nggak akan ada ujungnya ya gitu. Jalanin aja dulu, pasti nanti bakal nemu enaknya. Ya, intinya jangan takut buat melanjutkan kuliah gitu, intinya gitu sih. Ya, itu kan kalau untuk usia yang SMA ya. Tapi kalau untuk adik-adik dari cerita kamu, dari pengalaman kamu semasa kecil, itu bagaimana sih biar sekarang tumbuh menjadi anak-anak Indonesia yang kuat gitu? Buat adik-adik yang mungkin sekarang masa kecilnya itu
sama ya seperti aku gitu. Pokoknya jalanin aja, ya mau gimana lagi ya kan, harus tetap dijalanin, mau gimana susahnya juga. Life Tapi must go on. ya, Tapi tapi nanti juga akan ada masanya gitu. Akan ada masanya kalian itu akan bahagia, dimana kebahagiaan itu bakal apa ya, bikin kalian tuh lupa sama semua sakitnya di masa itu gitu. Karena yang aku rasain gitu. betul. Kayak masa kecil nih berat banget ya, ditambah keadaan orang tua yang seperti ini, aku dioper sana oper sini, pindah sana pindah sini, dari daerah sana ke daerah sini gitu kan. Tapi setelah aku berusia segini gitu, satu persatu tuh datang gitu kebahagiaan, yang akhirnya aku lupa sama rasa sakit itu, kesulitan itu, masa-masa itu aku lupa gitu. Jadi malah ada banyak buat diceritain. Nah, betul, betul. Kalau lempeng-lempeng aja tuh monoton juga, emang harus ada pahit-pahitnya juga. Iya, kalau sedikit menyinggung tentang bandel gimana sih menurut kamu? Kan kamu tadi bilang bandel gini, gimana kalau ada anak-anak Indonesia yang agak sedikit bandel itu gimana? Boleh atau jangan atau Boleh, gimana sih? boleh, nggak apa-apa, hmm. lampiaskan aja. Mau bandelnya apa? Mau sering nangis, mau nyemplung kali atau apa? Nggak apa-apa, Tapi, itu aja. Tapi, apa ya? apa bandelnya yang terukur? Ya harus terukur sih Karena kalau bandelnya. menurutku ya, anak sekolah tawuran Hmm. bawa samurai menusuk Oh jangan. itu kan bukan udah itu udah bukan bandel lagi itu. Bukan bandel seperti itu yang Itu kami kriminal maksud ya. ya. Iya. Bukan kayak gitu, maksudnya normal-normal aja. Misal kayak kalau zamannya SD mah ya, paling bandelnya waktunya istirahat gitu kan. Harusnya setelah istirahat masuk, ini kita Iya. masih keluyuran. Entah kita manjat pohon mangga, kita nyolong mangga gitu. Itu sebenarnya nggak boleh juga. Iya. Cuman masih ya senakal-nakalnya jangan lebih dari itu. Iya, betul, 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 betul. SMP juga kayak gitu, paling kalau datang telat manjat pagar buat masuk. Paling Iya, gitu doang gak sih betul, betul, nakalnya? betul, betul. SMA juga sama kayak gitu. Iya. Nggak yang sampai tawuran atau Mm-mm. ting-bating sampai pergaulan bebas, itu jangan Iya, banget sih. Kalau betul. bisa harus dihindari. Ya, misalnya makan gorengan 5, bilangnya 3, ya Ah, masih lah ya. Masih lah ya. Masih Itu lah. jadi pahala bibit kantin aja. Iya, gitu. Ketika kita makan kupat tahu, tiba-tiba yang beli banyak, Hmm? piringnya nggak dikembaliin tapi ditaruh di samping terus pergi. Iya, Ya. gitu. Itu ada ya, banyak ya sebenarnya kayak gitu. Iya. Kamu nggak melakukan itu ya? Enggak. Aku kayaknya melakukan itu deh. Soalnya bawa bekal terus dari rumah. Tuh, Iya, iya, iya. karena aku tuh bukan tipikal anak yang apa ya, yang selalu difasilitasin banyak oleh orang tuanya gitu. Nggak apa-apa, Jadi nggak apa-apa. aku inisiatif aja buat bawa minum sendiri, Iya, bawa iya, bekal iya. makan sendiri, dimakan waktu jam istirahat bareng temen-temen gitu Iya. sih. Ini kakak Fatimah udah mandiri sejak kecil loh. Iya. Iya, kakak Fatimah udah kecil. Kalau ada yang mau kenalan sama kamu boleh, misalnya kamu mau bilang Instagram kamu mungkin, Boleh. atau kalau WhatsApp kayaknya enggak ya? Enggak ya, Oke. Instagram aja. Apa? Apa nama Instagram aku tuh STFTMH apa ya, aku lupa ya. ZHR. Ya udah, nanti saya tulis ya. Tapi nggak apa-apa ya. Instagram STFTMH ZHR. aktif kamu di Instagram? Aktif. Perasaan postingannya nggak banyak deh. Iya emang. Oke. Aku tidak suka posting-posting. Untuk beberapa penonton yang ingin kenalan sama kamu berarti aksesnya Instagram aja. Iya, Instagram TikTok? aja nggak apa-apa. TikTok aku nggak ada. Oke, Instagram aja ya. Facebook? Facebook tidak ada. Oke. Nanti kalau kamu udah deket sama Fatimah, terus misalnya mau tanya WhatsApp ya langsung aja ke Fatimah. Boleh. Bisa dikasih, bisa tidak. Itu kan hak Fatimah dong, ya kan? Tidak boleh marah. Oke. Terima kasih. Ini aku tuh nggak make up tahu. Loh, make up mana yang lebih hebat dibanding formula air kali? Hah? Nggak ada make up di dunia ini yang lebih hebat khasiatnya dibanding cuci muka dengan air kali. Tadi tuh pengen make up terus kayak aduh males banget. Nggak penting, buat apa sih? Nggak penting. Make up itu kan kalau untuk ini kan Evan aja, gitu. Mandi kan? Mandi dong, mandi. Tidak make up. Tidak make up. Iya, justru ini loh, justru natural loh. Ya kan? Iya. Oke, sip. Kalau ada yang membutuhkan jasa MC,
Boleh ke dirimu. Boleh. Terus apa lagi sih? Apalagi ya? Kalau misalnya ada orang tua yang nonton video ini terus ingin memberikan hadiah untuk anaknya, foto lukisan anak mereka, kamu menerima juga nggak sih kayak gitu-gitu? Sudah berani kayak gitu nggak? Sebenarnya kalau Itu karikatur ya namanya ya? kalau sejauh itu belum berani sih, karena belum nyoba juga. Tapi kalau Cobain, Bu. harus cobain dulu emang Iya, ya. kayak aku sih menantang kamu untuk mencoba melukis deh. Kayaknya kamu keren deh. Coba deh nanti aku coba lukis. Iya, kanvas, Mm-mm. terus cat air, terus kamu melukis Nanti aku sesuatu. lukis gasa. Itu akan menjadi hasil karya yang masterpiece sih. Aku cukup lihat nih, oh gini nih, Pagasa nanti aku lukis. Akan lebih bagus. Insya Allah. Oh, pasti akan lebih bagus. Oke. Kayak udah kebayang gitu. Terima kasih Fatimah. Ya. Sehat selalu. Sukses selalu ya. Sehat juga. Udah nih. Bye-bye. Bye-bye. Kiss untuk siapa itu? Kiss untuk semua yang nonton. Nggak ada yang nonton video ini. Kiss untuk diri sendiri. Oh iya, betul. Yes, betul. Karena aku sangat mencintai diriku sendiri. Betul. Aku Itu sangat penting. cinta. Betul. Jadi kadang nggak dulu sih. Hanya di podcast ini sudah closing lanjut. Ya. Kenapa dulu? Jadi aku tuh terlalu haus akan kasih sayang, baik itu dari orang tua, dari keluarga, Dan normal dong. Ataupun dari pasangan. Wajar dong. Ya. Terus? Tapi sekarang ini baru tersadar gitu, baru tersadar bahwasannya ya udah, kalau misal nggak ada yang bisa menyayangi sesayang itu, ya udah mending diri sendiri aja yang sayang. Betul. Gitu. Betul. Jadi kayak nggak perlu mengharapkan perhatian dari siapapun. Kita sendiri pun bisa merhatiin diri sendiri. Toh kita tahu, misal di saat badan kita sakit, kita tahu harus ngapain. Oh berarti harus istirahat. Iya. Atau misal kita mau nyenengin diri sendiri, oh berarti kita harus jalan nih, harus beli apa nih, buat menghargai diri sendiri. Betul. Kayaknya sekarang lebih ke diri sendiri ya nggak sih? Iya, kayak ya udah gitu, Iya. capek, tanpa banget. bermaksud ini ya, tanpa bermaksud egois ya, atau tanpa bermaksud apa sih memprioritaskan diri sendiri. Enggak. Ini adalah strategi yang beliau tempuh. Yes. Yang ditempuh oleh Fatimah agar hidupnya itu selalu sehat gitu Iya, loh, mentalnya tenang, sehat, mentalnya baik-baik aja, jiwanya sehat, yes, tubuhnya betul. sehat begitu. Jangan depresi ya. Iya, intinya itu sih. Betul. Jadi kadang jangan terlalu sering apa ya. Contoh misal kita kehilangan seseorang gitu. Jangan terlalu merasa terpuruk gitu. Kenapa kita, maksudnya bisa nggak sih kita alihkan rasa sayang kita tuh ke benda-benda yang kita miliki. Contohnya ini mah aku sendiri ya, yang aku rasain sendiri. Kayak misal motor gitu, kayak terima kasih ya udah selama ini udah mau nemenin hujan kehujanan, panas kepanasan gitu kan. Kayak kita kasih bentuk kasih sayang kita ke motor kita apa, gantiin oli, servis. Oh iya gitu. betul. Kayak misal ke HP kita, makasih ya selalu bantu buat beresin kerjaan segala macem. Kadang udah panas masih tetap dipakai. Entah ke barang-barang, ke sepatu, ke apapun itu gitu loh. Iya. Dan itu. Aku sekarang gitu loh mikirnya. Dan itu memang aku setuju. Aku mikirnya gitu loh sekarang. Iya, jadi bukan lagi misal putus cinta atau karena sekalipun keluarga keadaannya pasti nggak selalu baik-baik aja kan, pasti ada aja gitu. Dan itu nggak terlalu mengganggu pikiran aku lagi untuk saat ini. Betul. Gitu. Nggak apa-apa kalau itu strategi cara yang efektif yang kamu bisa lakukan, kenapa tidak? Iya, gitu. Betul. Kayak pembalap Valentino Rossi, itu dia selalu bicara sama motornya. Iya, aku pun gitu. Sebelum balap dia bicara sama motornya, sebelum ketika dia pindah dari Yamaha ke Honda, itu dia peluk motornya loh. Dia ucapkan terima kasih sudah bersama-sama balap, sudah. Itu aku kalau cerita kayak gitu merinding. Iya. Ada juga pemain-pemain sepak bola yang mencium bolanya. Iya, betul. Itu nggak bukan yang aneh, itu memang ya kan? Iya, betul banget. Soalnya kalau benda mati itu dia tuh nggak mungkin ninggalin kita sih, kecuali emang dianya rusak gitu. Atau enggak ya rusak pun mungkin kitanya yang kurang merawatnya gitu kan. Kalau yang namanya manusia hidup itu pasti sih sering nyakitinnya, ngecewainnya pasti kalau kita terlalu besar naruh harapan kita gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau ke benda-benda sih enggak. Makanya sekarang tuh mengatasinya itu sih. Iya, tapi tetap dalam koridor yang normal. Iya, enggak yang karena kan kita pernah tahu berita ada orang yang nikah sama boneka. Boneka masih wajar, ada orang yang nikah sama roller coaster, Bu. Oh. Boneka tuh masih wajar, walaupun ini ya maksudnya masih wajar. Tapi ada orang yang menikah sama roller coaster. Ada orang yang menikah sama, wah itu ekstrim banget sih. Begitu. Itu mah stres sih. Iya. Itu jatuhnya overdosis ya, Anda ya.
begitu. Ya intinya mau apapun itu sewajarnya aja, masih Iya, di batas betul. normal, udah sih intinya gitu. Iya. Mm-mm. Berarti Anda memang sekarang lagi kondisi oke ya, Bu ya? Oke banget Selalu sekarang. memandang hidup optimis. Yes. Yes, sekarang nggak tahu kenapa jauh lebih oke dibandingkan Pak Gasa yang ketemu aku waktu awal ketemu. Kenapa ya waktu itu? Oke-oke aja kalau menurutku. Tapi mungkin waktu itu kan kamu nggak bercerita apa-apa ya. Iya, Jadi, memang eh semua tuh taunya oke-oke aja kan. Cuman kayak kita ngerasanya oh sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan yang waktu itu. Gitu. Karena lebih stabil aja ngatur pikirannya, perasaannya terhadap segala hal gitu. Jadi sekarang ngerasanya jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. keren banget. Aku bikin podcast dari tahun 2020 baru kali ini. Sebuah podcast yang deep, Udah, yang masa sih? bener kan? Nggak minta di take down kan kamu video ini? Enggak, sok aja. Iya. Maksudnya kan Cerita kamu itu bisa menjadi inspirasi. aku juga suka cerita Iya, sebenarnya. terlepas kekurangan kita sebagai manusia, terlepas Yes. kelebihan, tapi kekurangan seseorang itu kan juga bisa menjadi inspirasi orang lain. Betul, Iya kan? Kelebihan orang bisa menjadi inspirasi. betul. Begitu. Kekurangan orang tuh bisa apa ya menjadi inspirasi supaya orang lain tuh bisa bersyukur gitu kadang. Betul. Iya. Ya, Kita mau closing lagi nih untuk kedua kalinya. iya, Gimana? boleh. Boleh ya? Habis itu kita lanjut lagi ya, apa stop? Tergantung. Karena di dalam otaknya atau pikirannya Fatimah ini banyak yang ini ya. Kamu kuat ngomong loh. Iya, Ya. aku suka ngobrol Tapi memang betul dari ceritanya tadi debat oke, MC oke, publikasi promosi oke, host juga Iya. oke. Kenapa kamu nggak punya YouTube sih? Nggak tahu, nggak kepikiran. Sebenarnya apapun yang belum ada sekarang karena belum kepikiran. Maksudnya kan kamu bisa banyak berkarya lewat kelebihan kamu bicara. YouTube bisa monolog, kamu bisa menyampaikan apa yang jadi pikiran kamu. Terus kalau misalnya ada berita yang hangat yang ingin kamu komentari, mungkin aja. Iya sih, tapi kadang takut. Kamu lebih suka bertanya atau menjawab? Kalau aku kan lebih suka bertanya daripada ditanya. Kalau aku suka dua-duanya sih, Tapi kalau disuruh milih, ngejawab. oh gitu ya. Berarti kita cocok ya. Aku sukanya ngejawab, soalnya kalau ngasih pertanyaan bingung. Iya, kalau Karena aku aku rasa aku hampir bisa ngejawab semua pertanyaan gitu betul. loh. Karena Entah kamu masalah apa karena kamu gitu. memang orangnya terbuka. Kalau aku merasa aku tuh nggak seterbuka kamu. Makanya Ambu itu beberapa kali ngajak aku podcast, aku nggak mau. Temenku namanya Mbak Nesya, itu aku podcast sama dia. Terus dia pengen ngundang aku nggak mau. Kok bisa? Karena aku tuh takut dengan orang bertanya ke aku. Oh, kalau aku suka malah. Karena mau tentang dalam hal apa, misal dalam percintaan, Kalau aku nggak suka, keluarga, aku tidak suka ditanya. pekerjaan. Aku tahu, Pengalaman, aku suka pengalaman, suka duka. karena aku rasa hidup aku tuh sangat lengkap gitu. Betul, Sangat tapi kan komplit. ada orang yang menahan itu, nggak Iya, keluar. Itulah bedanya. Nah, itu saya. Jadi kalau Gimana saya sih? ditanya itu, kalau kayak kamu tadi nanya apa gitu kan, sempat aku berhentiin kan? Iya. Iya benar. Enggak. Enggak katanya. Gimana sih tadi? Iya. Ya intinya enggak nyetop gitu kan. Iya. Tapi kalau aku bertanya, aku seneng banget gitu. Belajar dari pengalaman dan cerita orang-orang. Gitu. Orang yang aku undang di podcastku tuh buat aku orang-orang hebat loh. Amin. Bener. Amin. Jadi kalau aku mengundang orang untuk aku ajak ngobrol tuh tujuanku untuk mendengarkan cerita dia, belajar dari pengalaman hidupnya, entah itu di dunia bisnis, entah bagaimana dia mengelola bisnis. Terus pengen nyemplung ke kali? Aku jago berenang, tapi untuk detik ini kan kalinya nggak bagus, nggak sebagus dulu kan, gitu. Oh berarti jago renang ya? Nggak, bisa. Bisa, boleh lah, ajarin lah. Bisa berenang. Kenapa aku nggak berani nyemplung ke kali? Karena di otakku kali itu selalu ada buaya. Buaya kuning. Serius. Iya. Dari dulu tuh aku ngerti. Jadi kalau walaupun orang bilang kali itu aman, tapi di otakku tuh ada buaya. Ada buaya. Ya? Ada buaya. Tapi emang suka ada buaya sih. Di Kali Karangan tuh? Iya. Ini hoax apa fakta nih? Ini fakta. Suka ada kali, biawak. Suka ada kali. Suka ada buaya, biawak ada juga. Di Kali Karangan tuh. dulu. Sekarang pun masih.
Ini fakta apa hoax nih? Ini fakta. Oke, ini yang ngomong Fakta. Ini aku warga Karangantul loh ya. sering muncul, tapi sering munculnya tuh kayak di pinggiran yang banyak tanamannya, banyak pohonnya. Dia sering muncul di situ. Oke. Biawak. yang Tapi sering masyarakat muncul. sudah tahu ya? Sudah tahu, biasa Oh. aja. Wow. Iya. Karena dia sering muncul tiap malam biasanya. Hmm. Jadi dia di rawa-rawa gitu dia muncul buaya gitu. Paling kalau siang-siang pagi itu biawak yang kecil. Ya, kalau biawak nggak bahaya kan? Enggak Oh, sih, aku pikir- malah anak kecil nangkepin loh. Aku pikir Karangantul itu aman, maksudnya nggak ada buaya. Ada buaya, cuman nggak yang menyeramkan gitu loh. Oh, berarti dia makannya apa dong? Ikan. Ikan. Oh, nggak pernah ada berita Alam nggak ada sih, jangan sampai ya. jangan sampai, nggak ada. Nggak ada sih, kecuali kalau di bendungannya. Hmm. Kalau di bendungannya baru itu banyak kejadian. Oh, ada Tapi berita. beritanya bukan karena diterkam buaya, bukan, tapi orang kelelep sampai mati seringnya. Hmm. Seringnya gitu. Tapi di kejadiannya bendungan. emang kelelep atau dimakan buaya tapi beritanya kelelep. Enggak, emang kelelep. Oh. Buayanya di sana mah kayaknya nggak mau ribut deh, maksudnya biasa aja gitu. Kayak Chill ya, buayanya lolo, chill lolo ya. udah gue emang nggak doyan sama daging manusia gitu. Oh, enggak. begitu. Heeh. Oke. Karena sekalipun munculin terus tapi dia biasa aja. Oke. Mungkin karena makanannya masih banyak kali ya. Iya, kayaknya. Di sana kan emang tempatnya ikan, Yes. nelayan-nelayan segala macam. Oke. Sudah closing kedua kalinya dan gagal untuk stop. Kita closing ya. Oke. Terima kasih Ini Fatima. beneran nih, iya, sama-sama. Karena kan Anda harus kembali ke kantor juga kan. Iya, aku balik ke kantor habis Johor, sekarang juga nggak apa sih. Iya, kalau habis ini mau main ke ruko juga kan di sana ada Marhama, kenal kan? Kenal tema Rama. Ah udah, kalau mau main ke ruko kita ke ruko. Aku pengen belajar bahasa Inggris tahu, tapi aku malu. Anda ingin belajar bahasa Inggris? Daftarkan diri Anda atau keluarga Anda atau teman-teman Anda ke CCM English Course. Kenapa malu? Tidak perlu malu. Karena Aku malu karena udah besar gini nggak bisa. Nah. tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu, Ya, betul sih. gitu. Karena di CCM English Course juga ada kelas reguler untuk umum. Setiap Senin, kok nggak diajak Ambu ya? Setiap Senin itu kami orang-orang yang sukses itu berlatih bahasa Inggris tiap hari Senin. Aku boleh ikut gabung? Boleh, pasti boleh lah sama Ambu, Wow, aku mau ikut gabung gitu. biar Ya, aku bisa ngomong Inggris. iya, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Yes. Iyalah. Tapi beneran diajarin dari nol? Kalau aku kan memang udah expert, jadi nggak harus dari nol lah. Iyalah, dirimu udah jago, ngapain Yes, kamu belajar lagi? Ya, kan ada yang tanya, aku tuh nggak bisa jawab. Makanya aku lebih Jadi suka jawabannya tuh bertanya. kayak, Iya, tuh kan. Apa ya? Secara nggak sadar aja aku kalau nanya aku pasti nggak bisa jawab. kayak diskak gitu ya. Jadi jawabannya apa? Kalau ini kayaknya diedit, belakangnya tes gitu, langsung dimasukin bumper out. Bezung. Bezung. Dadah.